Saudara, di tengah kondisi ekonomi yang tengah mendera masyarakat, kebijakan pemerintah diharapkan mampu menjadi jaring pengaman bagi mereka. Lalu seberapa besar sebenarnya manfaat stimulus ekonomi bagi mereka? Saya akan menelusurinya secara langsung, saudara. Saya sedang berada di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Saudara, saya akan berbincang dengan salah satu warga di sini, dengan Pak Hendri dan Bu Ati. Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Siap. Pak Hendri dan Bu Ati ini bekerja sebagai? Saya ojol. Ojol. Bu Ati? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke, berarti untuk pengeluaran per bulan itu mengandalkan dari Bapak aja? Iya. Oke. Pak Hendri, saya mau tanya dengan Bu Ati. Kan pemerintah saat ini sedang memberikan stimulus ekonomi ya? Salah satunya itu diskon tarif listrik. Tapi sebelumnya di bulan Januari juga udah pernah. Dapat nggak sebelumnya? Dapat. Dapat ya? Berasa nggak, Bu? Berasa. Berasa ya? Berasa Oke. banget. Membantu banget kalau misalnya ada bantuan tambahan ya. Soalnya buat jajan sekolah anak juga. Oke. Kalau misalnya sebulan pemakaian berapa tuh listrik? Sebulan 200. 200. Setelah ada diskon jadi berapa itu kira-kira? Mungkin agak lama aja kali ya. Tetap 200 mah agak lama aja. Jadi berkurangnya kan kita nggak kelihatan. Kita tetap misalnya habis 2 minggu nih, bisa 3 minggu. Nah seminggu lagi kan kita baru harus ngisi 100. Tapi kan nanti mungkin harusnya 2 minggu, 3 minggu lagi baru kita isi. Misalnya kan itu aja sih, paling itu aja. Jedanya aja. Listriknya pakai daya 900. 900. Meterannya ada, Bu? Ada. Coba saya lihat boleh ya? Ya. Oh, ini meterannya ya, Pak, Bu. Iya. Dayanya 900. Ini bunyi, Bu. Iya, lagi bunyi lagi. Mau habis berarti ya tokennya ya? Penggunaan listrik 900 volt ampere ini untuk lampu ya, Pak, Bu. Ya. TV, kipas sama Kulkas. kulkas di belakang. Boleh saya lihat ya? Misi ya, Dek. Pokoknya kalau hujan gede ya air masuk. Oke. Ini ruang apa, Pak? Ruang tidur? Ruang tidur? Ya ruang serbaguna lah. Oh, ruang serbaguna. Ini kulkasnya. Oh, ini kulkasnya. Terus ada apa lagi? Oh, mesin cuci di sini. Misi ya. Iya. Oke, mesin cuci di sini. Kompor. Pompa air nggak ada, Bu? Di kamar mandi. Oh, pompa air di kamar mandi. Tapi cukup daya 900 itu cukup ya? Untuk operasional listrik ini ya? Pak, Bu, tadi kita udah lihat ya beberapa barang elektronik yang dipakai di rumah Pak Henry dan Bu Ati. Tadi selain soal listrik, saya juga lihat anaknya berapa, Bu? 4 ya? Sudah umur berapa? Yang paling besar 18 tahun. Paling kecil? Kelas 2 SMK. 7 tahun. 7 Mau masuk tahun. SD. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pak, Bu, selama ini ada kendala nggak? Cuman memang kondisinya memang semenjak Covid kemarin sih. Semenjak Covid, semakin sulit. Karena dulunya juga saya kerja sebenarnya. Saya di ekspedisi. Di ekspedisi? Iya. Tapi semenjak Covid itu beberapa divisi yang saya ini kan dibubarkan. Saya kerja ya, 2 tahun, hampir 2 tahun tuh nggak ngapa-ngapain, cuma ngandelin sisa-sisa ini kerja. Nah, kita mutusin untuk main di aplikasi online lah, ojol. Gitu. Penghasilannya beda jauh sama yang sebelumnya? Ya, kalau dipikir ini, ya seperti itulah. Oke, kalau nabung masih bisa? Nabung paling saya sebulan 2 bulan, nanti diambil lagi. Kan bantuannya juga ada beberapa ya? Tapi yang sejauh ini kan misalnya biaya transportasi, terus juga ada upah pekerja tapi formal. Bapak kan nggak dapet, Pak, karena kan pekerja informal. Tanggapan Bapak gimana, Pak? Ya itulah, kalau untuk kita yang di jalan nih kayak ojol. Kemarin baru tanggal 20 kemarin kita demo juga ya. Tanggal 20 kemarin cuman memang berkali-kali kita demo, tanggapannya ya cuman diterima ya, tapi nggak ada perubahan untuk ojol ini sendiri ya. Ya itulah, seperti itu. Nggak ada standarisasi. Apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan saat ini, bantuan apa? Kalau bantuan secara materi, secara ini ya kita memang kondisinya sulit ya, kita butuh untuk itu. Ada beberapa yang kita rasakan, ininya kayak misalnya program KJP untuk sekolah anak ya kita ngerasain. Anak kita juga dapat untuk program KJP.
untuk seragam. Soalnya kalau segala administrasi macem. sekolah mah udah bersih ya? Iya. Seragam juga? Enggak, beli sendiri. Nah, yang gitu-gitu, yang kayak anak saya ini kan yang gede ini kan SMK. Jadi kalau ada kegiatan ini kan mesti keluar uang. Ada kegiatan study tour kayak kemana Ya, 3 juta. berapa juta kita harus cari seperti hal-hal seperti itu yang nggak kita duga gitu. Nah, cuman kan kembali lagi kita harapnya kemudahan dalam mencari nafkah dan segala macam. Karena apa? Kalau kita cuman kalau saya pribadi pikiran saya nggak ngarepin nih saya kasih gini-gini dijamin kayak nggak. Tapi kemudahan kita untuk bergerak, kemudahan kita untuk cari nafkah, kita Karena bisa itu jangka mandiri. panjang. Iya, kita bisa mandiri dan kita juga nggak mau ngandelin pemerintah juga kan gitu. Bu Ati tadi kan bilang sebulan tuh listrik 200.000 Bu. Berat nggak itu Bu kira-kira Bu? Lumayan berat ya. Tadi kan Pak Henry udah bilang bahwa kisaran pendapatannya tidak pasti ya. Tapi untuk setiap bulan itu cukup atau mungkin kurang? Sebenarnya juga istri juga kadang suka ngebantu untuk bantu orang apa untuk tambahan lah untuk Bekerja, Cuci gosok. oh cuci baju ya Bu ya. Tapi kalau untuk, mohon maaf, makan sehari-hari, memenuhi kebutuhan anak ini masih walaupun kadang memang ya kondisi di jalan narik saya tadi karena kendala-kendala tadi saya kadang pulang nggak bawa uang kan gitu kan karena ya itu tadi ya misalnya satu handphone kayak kemarin berapa hari ini handphone memang udah error nge-lag gitu kan narik masuk jadi kita order masuknya belakang kita nggak pernah dapat nah kita cuman pulang ya sia-sia cuman kan itu kendala-kendala yang memang ya. Oke, mudah-mudahan seperti harapan dari Pak Henry dan Bu Ati bahwa bantuan dari pemerintah ini tidak hanya bersifat sementara, Ya. tapi juga lebih jangka panjang. Salah satunya adalah kemudahan dalam mencari nafkah ya, Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Henry dan Bu Ati atas Terima kasih waktunya. banyak. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Alhamdulillah. Lalu dengan sejumlah stimulus ekonomi yang telah diberikan oleh pemerintah, apakah mampu mendongkrak daya beli masyarakat? Saya akan bertemu dengan salah satu keluarga saudara yang berjuang untuk bertahan hidup di Jakarta. Ikuti saya, saudara. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Kita sudah bersama dengan Pak Andi dan Bu Inayah. Pak Andi, terima kasih untuk waktunya Pak. Bu Inayah, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Ini kan kita ngobrol saat momentum libur. Nah, liburan kemana? Di rumah aja. Di rumah aja. Oke. Oh, BKB aja. Iya yang terdekat. Rekreasi gitu ke tempat wisata gitu. Kita enggak sih. Kan ada diskon, misalnya diskon transportasi umum, diskon tarif tol. Iya ngaruh juga ya. Sudah punya berapa anak Pak, Bu? Anak 3. Iya. Ini mau 4. Oh, ini mau 4? Iya. Oh, oke. Udah ikut program juga sih. Oke. Pak Andi, saya mau tanya, sebelumnya Pak Andi bekerja sebagai tapi Saat ini sebagai SPB. kalau Bu Inayah? Oh, ibu rumah tangga. Oke. Tapi asli Jakarta. Kalau istri saya asli orang sini, asli Jakarta. Kalau saya dari Jawa. Iya, saya masih dari tahun 2015. Sudah baru 10 tahun. Iya, 10 tahun. Tapi selama ini akan lagi rame Pak Andi. Banyak masyarakat di Jakarta sudah Jabodetabek dan mungkin beberapa wilayah di Indonesia kesulitan mencari kerja. Tapi kepastian dalam mencari nafkah ini masih dalam tanda tanya. Dari Pak Andi sendiri sempat mengalami hal serupa nggak? Kesulitan dalam mencari nafkah? Sempat itu sebelum saya dapat kerja yang sekarang nggak langsung dapat Kak. Iya, nunggu setahun juga. Iya, buat kasih lamaran ke sana, lamaran ke mana-mana gitu. Akhirnya dapat itu juga ada kenalan nawarin buat jaga event. Tapi memang dapatnya pertama kali itu tadi kalau sesuai cerita dari kenalan ya? Dari kenalan sih. Kalau nggak ada kenalan susah nggak? Ngaruh itu. Iya, ngaruh juga. Selama bekerja selama 10 tahun, gimana hidup di Jakarta? Susah? Kalau untuk susah sih relatif ya. Yang penting kita mau usaha. Kan hasil usahanya bisa kita nikmatin. Contohnya kayak mau punya istri, punya anak, kita kan harus nabung dulu, makanya kita bekerja gitu. Penghasilan sejauh ini artinya cukup untuk menafkahi keluarga? Alhamdulillah cukup. Masih bisa untuk menabung? Iya, kalau nabung nggak bisa? belum. Boleh tahu Pak, mungkin range-nya pendapatannya mungkin kisaran berapa? 5.000. 5 juta? Sekitar 5 juta. 5 juta untuk hidup di Jakarta,
menafkahi 3 orang anak dan 1 calon bayi ya Bu ya? Iya. Kalau anak itu umur berapa Pak Bu? Yang pertama 6 tahun, yang kedua 4 tahun, yang ketiga 2 tahun. Yang 6 berarti udah 6 tahun udah sekolah? TK baru TK. TK ya? TK ya. Untuk biaya TK aman semua? Kalau untuk biaya TK, Masih aman. iya udah disisihin. Udah disisihin. Gimana pembagian alokasi uangnya per bulan? Kalau alokasi kita pembagiannya yang pokok dulu Kak, bayar kontrakan, cicilan motor masih nyicil ya, terus listrik, baru sisanya makan. Oke, berarti ini masih ngontrak ya? Masih ngontrak. Bulan berapa? 1 juta. 1 juta. Iya. Belum sama listrik. Belum sama listrik. Listrik itu kisaran berapa? Listrik, 60-an. iya. Kalau normalnya 60 ribu. 60.000. 60.000 Sebulan? Sebulan. Membantu. Iya, membantu banget. 31.000. Oh, jadi setengahnya? bayar setengahnya ya, diskon. Sebulan 31.000? Iya. Iya, Itu biasanya disisikannya kemana? Paling buat belanja, buat ha, masak, buat tambahan belanja sih. bocah. Berharap nggak untuk diperpanjang? Berharap banget. Berharap. Kalau bisa sih lanjut terus sampai akhir tahun gitu. Ini langsung kerasain gitu. Oke. Mungkin dari Pak Andi dan Bu Inaya, selain bantuan listrik, sebenarnya yang paling dibutuhkan apa kira-kira? Nah, biasanya kan ada program pemerintah kalau Jakarta kan KAJ ya biasanya. Anak saya kan udah 3 nih. Iya. Harusnya kan dapet nih. Iya. KAJ ini nggak dapet. Oh, nggak dapet. Iya. Iya. Sampai dari dia umur setahun sampai udah 6 tahun. Ya. Sampai ganti lagi nggak dapet juga. Iya. Oke. Buat anak sih paling yang penting buat anak. Oke, Pak Andi, semoga bantuan dari pemerintah ini khususnya listrik ya Pak ya, diskon tarif listrik, ya sedikit baik bisa membantu, meskipun sebulan cuma kepotong 30.000 ya, tapi kan lumayan bisa buat belanja untuk makan mungkin ya, beli bensin juga ya. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Iya, Pak Andi sama-sama. dan Iya, Bu Inaya. makasih Pak. Pak Untung, Iya, gimana kabarnya Pak? alhamdulillah baik. Siap, saya konfirmasi dulu Pak, Pak Untung ini adalah pemilik dari usaha konveksi ini ya Pak ya? Iya, Namanya apa Pak? rekan kita production. Rekan Kita Production. Sudah berapa lama Pak usaha ini berjalan Pak? Totalnya 14 tahun. Gimana kondisi sekarang Pak? Orderan masih banyak mungkin? Sedang agak turun. Oke, sejak kapan itu? Agustus sudah mulai berasa, tapi parahnya September. Parahnya September September. sampai dengan ya sekarang ini udah mulai agak naik-naik dikit gitu. Tapi secara umum atau rata-rata penurunan omsetnya berapa? Ada di bulan tertentu sampai mungkin sampai 70. 70%. Di bulan tertentu ya, tapi untuk secara hitungan flat ya sekitar 50 sampai 60 range ya rata-rata gitu. 70% kan bukan angka yang kecil ya Pak ya? Penurunan 70% itu luar biasa besar sebenarnya. Betul, besar. Dampaknya apa? Akhirnya ada beberapa teman-teman yang harus, kan nggak semua karyawan ini bulanan, ada Oke. yang borongan. Nah, dampaknya ya beberapa teman borongan harus cari tempat lain dulu untuk nutupin kebutuhan gitu. Nanti balik lagi. Paling banyak di sini berkurangnya karena apa Pak? Kita berkaitan juga nih sama bagaimanapun pasti kita akan berkaitan dengan kepemerintahan kan ya. Pemerintah. Kayak kementerian apa biasanya kan mereka banyak event, ternyata eventnya berkurang ya imbasnya ke kita juga jadi berkurang. Itu imbasnya secara langsung Pak Untung? Oh iya pasti sama biasanya sama yang kedua itu minat pasar. Itu tuh kayak beberapa kasus yang di-compare nih sama marketplace. Marketplace aja segini loh gitu ya akhirnya nggak masuk di kita. Oke, berarti ada dampak yang dirasakan akibat efisiensi pemerintah. Ya kurang lebihnya seperti itu. Biasanya berapa Pak Untung Kementerian mesen baju ya berarti ya? Berapa itu biasanya kalau normal aja? Untuk kuantitinya 5 sampai 10 ribu udah tembus sih biasa. 5 sampai 10 ribu. 10 ribu pieces untuk keseluruhan ya, untuk keseluruhan. Tuh. Sekarang Belum. nggak ada sama sekali? Ada kemarin sempat, cuman nggak begitu ini. Signifikan. Nggak signifikan. Oke. Pak Untung, ini untuk beroperasi usaha konveksi ini kan tentu membutuhkan daya listrik yang besar ya Pak ya? Berapa daya listriknya Pak? 11.000. 11.000. Tapi ini berbeda dengan daya listrik rumah Pak? Iya, yang untuk
produksi sendiri, yang untuk rumah sendiri. Kalau rumah berapa? Rumah 1.200. Boleh saya lihat Pak peruntukan listriknya untuk apa Boleh, sih? boleh silakan. Ya kalau penggunaan listriknya ini sih paling ini mesin jahit ya, Pak, ya? Ya, mesin jahit. Ada berapa Pak jumlahnya Pak? Mesin jahit kalau kita display semua kalau pas lagi running semua 40. 40. 40. Banyak juga ya. Ini mesin jahit juga. Mesin jahit Gitu. juga ya. Kalau pas lagi jalan bareng itu lumayan banget berasa sedotan setrumnya. Oke. Selain mesin jahit, mungkin Pak Ada Untung ada mesin lagi? press di belakang. Oke, boleh kita lihat ya Pak ya? Boleh, boleh. Yang ini untuk mesin, Ini untuk mesin pressnya. oh mesin press. Untuk sablon. Ini juga besar daya listrik ya? Ini lumayan. Ini 3.000 watt. 3.000 watt. Untuk startupnya di 3.600. Ini udah yang paling besar Pak? Apa ada lagi? Ada lagi di Ada lagi? depan yang mesin printingnya. Oh ini lebih besar lagi Pak? Iya, ini lebih besar, Pak. Besar banget ini ya. Kalau secara total nih dayanya berapa? Secara total ini 8.000. Lampu ini kalau sudah nyala, dia turun, Pak. Sekitar di 6.000 dia. Kalau untuk yang 11.000 volt ampere ini, sebulan berapa Pak bayar listriknya? 4-5 juta. 4-5 juta. Tapi kalau mesin printer yang di dalam itu full, tiap hari running, ya bisa nyampe 7 jutaan. Iya. Besar Karena juga ya? itu lumayan banget sih yang itu sih. Oke. Karena di satu sisi juga pemasukan berkurang drastis, tapi di satu sisi juga dalam tanda kutip ya, harus ditekankan, belum ada bantuan yang secara real menyentuh UMKM, salah satunya adalah soal listrik ini. Sudah ada tapi tidak terlalu tidak merata mungkin ya bisa disebut ya, mungkin hanya teman-teman UMKM yang sudah dengan tarif bisnis ya, atau mungkin dengan UMKM yang ternyata ampernya masih yang 1.300 kan ada juga ya, mungkin mereka merasakan bantuan itu. Tapi untuk teman-teman yang masih dengan tarif rumah tangga terus ampernya besar, apalagi token gitu ya, udah pasti berasa banget sih. Harusnya ditinjau lagi lah, UMKM juga kan banyak yang belum bisa ngurus mungkin ke tarif bisnis, atau yang dayanya juga sama-sama besar. Karena tarif bisnis sama tarif rumah tangga kalau nggak salah ya, perbedaannya di situ itu juga nggak terlalu signifikan kan. Nah mungkin ada baiknya ditinjau kembali aja UMKM yang pada pakai token terutama ya gitu, maksudnya ada tindakan yang seperti apa atau ada kebijakan yang seperti apa yang bisa meringankan. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah Pak? Mungkin bantuan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan Bapak selaku pengusaha dari UMKM ini? Sebenarnya pemerataan aja sih Pak, maksudnya kayak misalkan ada, kalau kita lihat tuh ada beberapa teman-teman UMKM yang dapat fasilitas, misalkan yang kenal si A, yang kenal si B, yang kenal si C. Harapannya sih pemerataan aja sih untuk yang kayak gitunya. Sama teman-teman UMKM nih kayak ada satu wadah yang bisa pemerintah tuh kasih, nih kalau mau pinjam duit di sini ya. Baik. Artinya dua Ya, hal, harapannya itu ya, aja sih. dua hal yang ditekankan. Yang pertama adalah pemerataan dari bantuan jika memang ada bagi UMKM. Yang kedua juga soal pinjaman modal ya Pak ya? Ya, pinjaman modal tapi tidak yang membebani para yang UMKM. memudahkan untuk para pelaku UMKM agar roda perekonomian tetap berputar dan jangan sampai gulung tikar. Terima kasih Betul. banyak Siap. Pak Untung Baik. atas waktunya Pak. Sama-sama Bapak.